Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ristiani Amalia. Pada hari ini saya akan melaksanakan sidang proposal atau seminar proposal. Dan judul yang saya ajukan adalah atau yang saya ambil adalah pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil judul mengenai pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka, yaitu pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Sumedang mengadakan program koperasi masjid di semua kecamatan di Kabupaten Sumedang. Hal itu bertujuan untuk mengurangi banyaknya rentenir atau bank-bank keliling di Kabupaten Sumedang yang sudah sangat meresahkan. Maka dari itu pemerintah membuat program tersebut dan pemerintah memberikan hibah sebesar 25 juta kepada setiap masjid besar kecamatan sebagai modal awal untuk menjalankan koperasi tersebut. Adapun dalam perjalanannya program tersebut menemui banyak sekali kendala. Selain sistem syariah yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, selain itu juga permodalan sangat mempengaruhi terhadap kelancaran koperasi syariah masjid tersebut. Hal itu dikarenakan permodalan yang sangat terbatas, lalu akad-akad yang dijalankan, sehingga pendapatan koperasi syariah juga terbatas. Hal itu mengakibatkan terhadap pemenuhan kebutuhan anggota juga yang kadang tidak dapat terpenuhi oleh pihak koperasi. Selain itu juga pelayanan yang diberikan koperasi, khususnya koperasi Masjid Besar Cimalaka, dapat dikatakan belum maksimal karena belum adanya jam operasional, belum adanya kantor atau tempat yang tetap dalam menjalankan koperasinya, dan hal itu berpengaruh terhadap kepuasan anggota, sehingga kepuasan anggota itu berpengaruh juga terhadap perkembangan koperasi. Maka dari itu saya mengambil judul pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana pengaruh permodalan terhadap kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Sebesar apa permodalan berpengaruh terhadap kepuasan anggota. Yang kedua, bagaimana pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Yang ketiga, bagaimana pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Lalu, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh permodalan terhadap kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap tingkat kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Lalu selanjutnya, kegunaan atau manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan secara teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya tentang faktor permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota di koperasi.
Yang kedua, secara praktis. Secara praktis ini dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu bagi peneliti, bagi STI 11 April Sumedang, bagi koperasi syariah, dan bagi masyarakat pada umumnya. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu khususnya bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang koperasi syariah. Yang kedua, bagi STI 11 April Sumedang, yaitu sebagai bahan tambah referensi kepustakaan terhadap ilmu yang amat luas. Yang ketiga, bagi koperasi syariah Masjid Besar Cimalaka diharapkan dapat menjadi pijakan dalam mengembangkan lembaganya dan menjadi koperasi syariah masjid yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan lebih diminati oleh masyarakat. Yang keempat, bagi masyarakat pada umumnya dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang ekonomi syariah. Selanjutnya, mengenai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam proposal ini dibagi menjadi 3 subbagian, yaitu mengenai sumber modal, pelayanan, dan kepuasan anggota. 3 bagian ini mempunyai hubungan atau korelasi yang nantinya akan diujikan melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden, dan respondennya itu adalah anggota koperasi itu sendiri. Yang pertama, sumber modal. Modal sendiri adalah permodalan merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mendukung kelancaran berjalannya koperasi. Sumber-sumber modal berasal dari yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri yang termasuk modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah. Yang kedua adalah modal luar. Yang ini dikerucutkan yang mencakup dalam koperasi Masjid Besar Cimalaka. Yang menjadi sumber modal di Masjid Besar Cimalaka yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah yang merupakan hibah dari pemerintah atau Bupati Kabupaten Sumedang yang sebesar 25 juta, dan ditambah modal dari luar yaitu tabungan anggota yang berasal dari anggota. Lalu dalam pelayanan pelayanan merupakan kemampuan koperasi dan pengurus koperasi dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan anggota koperasi serta mengembangkan koperasi itu sendiri. Pelayanan pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada anggota. Semakin baiknya pelayanan, maka respon anggota terhadap koperasi akan semakin baik pula. Pelayanan dapat mencakup hal-hal berikut, diantaranya sikap pengurus koperasi terhadap anggota, lalu kemudahan dalam melakukan transaksi yang diberikan pihak koperasi kepada anggota. Yang selanjutnya, transparansi pencatatan keuangan. Yang selanjutnya, produk-produk yang disediakan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan anggota pun akan semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah kepuasan anggota. Dalam proposal kali ini, dalam penelitian kali ini, saya akan mengukur kepuasan anggota dalam 2 subbidang, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Dalam kepuasan pemenuhan kebutuhan, yang kedua dalam pelayanan. Hal itu yang akan menjadi pengujian dalam penelitian kali ini yang akan saya lakukan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis yang dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya dari suatu penelitian. Kebenarannya harus diuji melalui jalan riset. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah yang membutuhkan pembuktian atau uji kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut. H0, yaitu tidak terdapat pengaruh antara permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota. HA, terdapat pengaruh antara permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota. Selanjutnya,
Langkah-langkah penelitian pada kali ini yaitu yang pertama metodologi data. Metodologi data yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah observation atau studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke objek yang akan diteliti. Yang kedua, sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mendapatkan data primer dari hasil kuesioner atau angket yang disebar kepada anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari tangan kedua atau data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Adapun data pendukung ini diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pengurus koperasi dan pengamatan, yaitu dari hasil wawancara dan lain-lain. Yang ketiga, jenis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin membuktikan ada atau tidaknya pengaruh permodalan dan pelayanan terhadap kepuasan anggota Koperasi Syariah Masjid Besar Cimalaka. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, yaitu dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti. Yang kedua dengan wawancara, yaitu mewawancara melalui komunikasi langsung dengan pewawancara atau pewawancara dengan responden. Yang ketiga dengan dokumentasi. Dokumentasi ini adalah segala hal yang berbentuk dokumen. Yang keempat, kuesioner atau angket. Nah, ini yang akan dibagikan kepada responden, yaitu anggota Masjid Besar Cimalaka. Metode kuesioner atau angket ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan variabel X1, yaitu permodalan, X2-nya yaitu pelayanan, dan variabel Y yaitu kepuasan anggota pada Koperasi Masjid Besar Cimalaka. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penyusunan laporan. Penelitian ini yaitu bab 1. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teori, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab 2 dalam bab 2 ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan. Dalam bab 2 ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka sebagai acuan teori yang berhubungan dengan penelitian dan topik permasalahan. Yang ketiga, pada bab 3 ini yaitu hasil penelitian. Bab ini menguraikan hasil-hasil pengumpulan data, pengolahan data, deskripsi dari data yang diperoleh, serta pengajuan hipotesis. Yang keempat, bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang mengacu pada kesimpulan yang telah ditarik, yang merupakan jawaban dari pemecahan masalah yang diteliti. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.